Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043 dengan mata kuliah manajemen operasi. Di sini saya akan membawakan materi tentang strategi operasi lingkungan global. Yang pertama, pengertian perusahaan beroperasi secara global. Yang pertama, bisnis internasional, yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan antar investasi internasional, contohnya Harley Davidson. Kedua, perusahaan multinasional, perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara, contohnya The Body Shop. Yang ketiga, perusahaan transnasional, perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap negara secara independen, contohnya Nestle. Yang keempat, organisasi global, organisasi yang menghasilkan produk standar dengan melewati lintas batas, contohnya Caterpillar. Karakteristik perusahaan berorientasi global. Yang pertama, pabrik dan fasilitas berlokasi dengan pasar global. Yang kedua, komponen bahan baku dan jasa yang dihasilkan dengan dasar global. Yang ketiga, desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia. Yang keempat, permintaan bukan berdasarkan lokal saja. Yang kelima, logistik dan pengendalian persediaan bersifat global. Dan yang terakhir, perusahaan global diorganisasikan melalui divisi secara global. Pertimbangan utama untuk mencapai operasi global terdapat 4, yaitu desain produk global. Yang kedua, desain proses global dan teknologi. Yang ketiga, analisa lokal fasilitas global. Dan yang keempat, dampak budaya dan etika. Mengembangkan misi dan strategi perusahaan. Yang pertama, definisi misi. Misi dapat diartikan sebagai alasan pendirian organisasi atau perusahaan, memberikan batasan dan fokus, dan menjawab pertanyaan tentang apa yang diberikan pada masyarakat. Definisi strategi. Rencana atau tindakan untuk mencapai misi, memperlihatkan bagaimana misi akan dicapai. Setiap perusahaan mempunyai strategi dan area fungsional mempunyai strategi. Pendekatan strategi keunggulan kompetitif. Yang pertama, analisis lingkungan. Mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaing. Yang kedua, menetapkan misi perusahaan. Menetapkan alasan keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Yang ketiga, membentuk strategi. Membentuk keunggulan bersaing seperti harga yang murah, fleksibilitas rancangan atau isi, mutu, penghantaran yang cepat, dan ketergantungan. Strategi peluang bagi manajer operasi, yaitu bersaing pada perbedaan. Yang kedua, bersaing pada biaya, dan yang terakhir, bersaing pada respon cepat. Pengembangan dan implementasi strategi. Pertama, identifikasi faktor kunci sukses. Terdapat beberapa di antaranya. 1. Strength atau kekuatan. Kekuatan, hal yang merupakan sisi positif dari perusahaan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan merupakan sisi negatif dari perusahaan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang yang kemungkinan masih terbuka bagi perusahaan. Dan yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman yang kemungkinan harus dihadapi perusahaan. Ancaman yang harus dihindari dari perusahaan. Yang pertama, membangun organisasi. Terdapat beberapa poin, diantaranya pengenalan strategi dan faktor kunci sukses. Yang kedua, pengelompokan kegiatan yang perlu dalam struktur organisasi.
Yang ketiga, pengisian tenaga kerja yang akan melakukan pekerjaan. Dan yang keempat, koordinasi dengan bawahan untuk menyusun rencana, anggaran, dan program yang sesuai dengan strategi agar misi dapat dicapai. 10 keputusan manajemen operasi. Yang pertama, desain produk. Dan yang kedua, kualitas. Yang ketiga, proses. Yang keempat, lokasi. Yang kelima, tata letak. Yang keenam, penjadwalan. Yang ketujuh, sumber daya manusia. Yang kedelapan, rantai pasokan. Yang kesembilan, persediaan. Dan yang kesepuluh, pemeliharaan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.